Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahtar Gaya Siada. Saya merupakan mahasiswa Telkom University dari jurusan Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 1040424200247. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial ataupun video panduan bagaimana caranya membuat laporan prediktif dan juga laporan preskriptif. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja masuk ke video tutorialnya. Baik, pada tahap yang pertama ini, kita diharuskan untuk mencari sumber data dari sumber yang terpercaya. Untuk sumber datanya ini bisa berasal dari BPS ataupun Kaggle dan sumber data lainnya. Yang penting, penyedia data tersebut dapat dipercaya dan valid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh yaitu menggunakan luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut provinsi. Di sini saya mengambil data dari mulai tahun 2025 sampai tahun 2018. Lalu kita di sini tinggal unduh saja untuk data-datanya. Setelah kita mendownload keseluruhan data mulai dari tahun 2025 sampai tahun 2018, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mentransform ataupun membersihkan data. Nah, untuk data yang sudah kita download tadi, ini perlu dilakukan cleansing ataupun kita transform. Alasannya apa? Karena contohnya pada kasus ini. Di sini datanya itu strip. Nah, untuk strip sendiri itu nanti apabila di input ke Power BI, tidak bisa dibaca oleh Power BI-nya. Jadi nantinya akan error. Dan untuk strip ini kita perlu ganti dengan angka 0. Dan juga kita juga perlu untuk menyatukan beberapa data yang kita miliki tadi karena data per tahun di sini itu terpisah dari file Excel-nya. Di sini kita perlu menyatukannya dalam satu file Excel supaya lebih mudah untuk mengolahnya. Misal di sini saya mau menyatukan dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Dulu kita lakukan tinggal copy saja dari keseluruhan file dataset yang kita miliki, lalu dijadikan satu dalam satu file Excel yang nantinya akan kita impor ke Power BI-nya. Ini saya tambahkan kolom tahun karena kita memiliki beberapa tahun yang akan diprediksi atau diolah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Dan pada sel ini saya isi dengan nama provinsi sebagai keterangan header dari isi data di bawahnya ini. Nah, untuk data tahun 2018 sudah kita copy ke dalam satu file. Selanjutnya kita bisa lanjut ke data 2019 untuk kita masukkan ke Excel yang satu ini. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus melakukan transform data ataupun data cleaning pada setiap file dari dataset yang kita miliki karena kita tidak tahu apakah dalam dataset tersebut akan ada data yang error atau tidak. Seperti contohnya ini ada lagi yang bernilai strip, jadi kita ganti dengan 0. Begitupun seterusnya sampai dengan data tahun 2025.
Nah, setelah kita melakukan data cleansing tadi, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengimpor file yang telah kita bersihkan ke dalam Power BI-nya. Untuk kali ini sendiri, tadi sudah saya gabungkan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Lalu kita bisa masuk saja ke Power BI-nya. Nah, setelah tampilan seperti ini, cukup klik saja pada bagian blank report dan kita pilih pada import data from Excel. Lalu kita pilih data yang sudah kita transform tadi. Nah, setelah bagian ini muncul, kita cukup melakukan checklist pada sheet 1 dan lakukan transform data. Sebenarnya untuk transform data ini bisa dilakukan dari Power BI. Hanya saja karena tadi terdapat beberapa penyesuaian ulang, jadi saya lakukan di Excel supaya lebih mudah. Untuk transform data pada bagian ini, kita cukup mengkonfirmasi ulang aja apakah tipe datanya benar. Seperti contohnya pada ini, kita ganti tipe datanya jadi whole number supaya nantinya dia bisa dijumlahkan. Dan pastikan pada kolom provinsi ini tipenya teks. Lalu pastikan tidak ada data yang salah lagi. Setelah dipastikan tidak ada yang salah, kita bisa close and apply untuk dimasukkan atau diimpor ke dalam Power BI-nya. Baik, data kita ini sudah aman, tidak ada yang error. Lalu yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu memilih apa saja visual yang perlu kita masukkan. Oke, setelah kita berhasil untuk mengimpor dataset yang sudah kita rapikan tadi, kita tinggal mencari cara untuk menampilkan bagaimana agar data tersebut mudah divisualisasikan atau dapat diartikan. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat dashboard sederhana di Power BI dengan menggunakan data yang telah saya olah tadi. Ini kita menggunakan slicer. Slicer ini fungsinya sebagai mungkin bisa disebut filter ya. Jadi nanti kita bisa memilih salah satu dari value yang ada dalam data yang kita miliki. Di sini menggunakan dua slicer. Yang kedua ini kita gunakan untuk tahun. Jadi kita bisa memilih rentang waktu yang kita inginkan. Misalkan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan semacamnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan menggunakan line chart karena kebetulan data yang saya gunakan kali ini merupakan data dengan rentang waktu, jadi kita bisa membandingkan si datanya berdasarkan rentang waktu. Misalkan di sini kita ambil untuk mencari produksi padinya. Sini kita masukkan x-aksisnya tahun dan y-aksisnya sum of produksi. Dan di sini akan tampil diagram line chart yang mana dia mengindikasikan atau menampilkan data dari tahun ke tahun dengan garis naik ataupun turun. Dan mungkin untuk selanjutnya kita akan menggunakan card. Card ini digunakan untuk mungkin menampilkan data realnya ya, sebagai insight utama dari data kita. Sini saya mungkin akan pakai untuk produksi ton ataupun sum of produksi. Oh ya, di sini juga kita
gunakan filter lagi karena tadi saya lupa untuk menghapus data Indonesia. Karena apabila data Indonesia ini masuk, itu akan tertotal ataupun terjumlah dari seluruh provinsi plus Indonesianya itu sendiri. Jadi akan terdouble si datanya. Oke, untuk card di sini kita bisa tampilkan 3 ataupun 4 di atas sebagai dashboard simple. Dan di sini kita bisa juga pakai misalkan produktivitasnya, rata-rata produktivitas dari lahan. Terus juga kita di sini pakai mungkin rata-rata luas panen dari masing-masing daerah ataupun dari keseluruhan di Indonesia. Nah, setelah kita menambahkan 3 card di atas ini, kita juga bisa mungkin menambahkan donut chart. Ini kita gunakan untuk mengetahui seberapa banyak ataupun seberapa besar kontribusi data tersebut mewakili keseluruhan data yang kita miliki. Contohnya mungkin di sini kita tambahkan provinsi ke legend, dan misalkan kita mau cari luas panennya, kita tambahkan value luas panen ke value, atau kita pakai ini aja, produksi. Nah, jadi pada diagram ini itu menampilkan alokasi, bukan alokasi, apa ya, kontribusi dari suatu data. Misal dari Jawa Timur nih, Jawa Timur tuh berkontribusi 17% dari keseluruhan produksi di Indonesia. Lalu kita juga bisa pakai line chart lagi tapi dengan isi data yang lain. Mungkin di sini kita bisa pakai untuk mengetahui produktivitas. Ini kita ganti ke average, rata-rata produktivitas tahunan. Terus juga kita juga bisa tambahkan lagi buat mungkin untuk luas panennya. Lalu di sini mungkin kita juga bisa tambahkan, sekiranya diagram yang belum kita miliki, mungkin kita bisa pakai tabel aja untuk mewakili data real dari data yang kita miliki mungkin ya. Oke, di sini sebenarnya ini sudah menjadi dashboard simple ataupun dashboard sederhana untuk mengetahui data visualisasi data yang kita miliki. Di sini sebenarnya kita tinggal tambahkan aja mungkin text box dengan judul misalkan dashboard luas panen produktivitas dan produksi padi. Nah, untuk tahap ini sebenarnya kita sudah bisa sebut sebagai dashboard simple. Kalaupun kita ingin menambahkan beberapa elemen tambahan lagi, itu bisa saja.
Hanya saja pada kesempatan kali ini mungkin saya cukup untuk sampai di sini dulu aja untuk dashboardnya. Jadi nggak terlalu kompleks banget. Yang penting kita sudah tahu apa arti dashboard itu sendiri. Nah, untuk di sini sendiri sebenarnya kita bisa cari tahu, misalkan di sini kita mau cari Provinsi Bali. Untuk Provinsi Bali sendiri itu kita bisa lihat bahwa total produksinya dari tahun 2018 sampai tahun 2025 itu 5 juta ton. Untuk rata-rata luas panennya yang dipakai itu 102.000 hektar dan juga produktivitas lahannya itu ada di angka 60,38. Dan untuk grafiknya itu seperti ini. Jadi dia tuh untuk sum of produksinya atau total produksinya tuh dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan. Sedangkan dari tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami kenaikan dan seterusnya mengalami penurunan lagi. Ataupun kita misal bisa cari Provinsi Gorontalo mungkin dari rentang waktu 2018 sampai 2021. Ini juga kita bisa cari seperti ini. Jadi kita menampilkan keseluruhan ataupun insight-insight utama dari dataset yang kita miliki dalam satu tampilan. Nah, setelah kita membuat dashboard sederhana tadi, yang tampil pada layar saat ini adalah tampilan dashboard sederhana dari keseluruhan luas panen, produktivitas, dan produksi padi di seluruh Indonesia. Untuk insight-nya atau masukan utamanya itu ada di total produksi padi di Indonesia dengan jumlah 445 juta ton. Lalu rata-rata pengguna luas panennya itu ada di 280.000 hektar dan juga produktivitas lahannya itu ada di angka 42,41. Ini untuk data di seluruh Indonesia. Secara singkat sih, kita bisa lihat dari produktivitas itu sebenarnya meningkat dari kurun waktu 2018 sampai 2025. Namun untuk luas panennya ini menurun dari 2018 sampai 2024 ini cenderung turun untuk luas panen dalam hektarnya dan begitupun dengan total produksi dari tahun ke tahunnya juga ikut menurun. Namun kemarin pada tahun 2025 itu mengalami peningkatan yang signifikan ya. Jadi kita bisa dilihat di sini garisnya itu naik dengan signifikan. Nah, ini untuk data dari seluruh Indonesia. Selanjutnya mungkin saya akan filter ke Jawa Tengah. Oke, untuk Jawa Tengah sendiri produktivitas lahannya itu sempat turun, lalu naik lagi dan turun lagi. Nah, lalu untuk luas panennya itu cenderung turun. Kemarin itu ada kenaikan tapi nggak signifikan banget. Jadi mungkin yang terjadi di Jawa Tengah ini sedang terjadi pengurangan luas lahan panen dan juga pengurangan produksi ya. Mungkin bisa terjadi karena alih fungsi lahan ataupun karena cuaca yang kurang menentu seperti itu. Begitupun dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Lalu kita bisa lihat juga di Bali. Untuk Bali itu seperti ini untuk grafiknya. Dan oke, mungkin saya akan berikan analisis prediktifnya ya. Untuk analisis prediktifnya sih di sini tuh dia untuk produktivitasnya cenderung naik, tapi untuk luas panennya itu menurun. Artinya sebenarnya dengan luas panen yang menurun ini, tapi produktivitas naik, itu artinya semakin efisien dalam kita mengelola lahan pertanian. Tapi kita perlu garis bawahi apa sih penyebab luas panen di menurun ini? Apakah karena alih fungsi lahan atau karena cuaca ataupun bencana alam begitu. Ini juga berdampak pada produksi yang juga turun secara signifikan.
begitu. Untuk analisis preskriptifnya, mungkin saya bisa berikan rekomendasi dengan kita lebih memfungsikan teknologi untuk pertanian ini. Jadi penggunaan teknologi dalam pertanian ini lebih digencarkan lagi. Mungkin juga di sini bisa terjadi produktivitas yang meningkat karena penggunaan teknologi yang sudah semakin maju, lalu juga mungkin petaninya sedang semangat menanam gitu. Kan tidak tahu juga. Tapi untuk analisisnya seperti itu dari saya. Kita perlu meningkatkan eh, penggunaan teknologi di bidang pertanian, lalu juga kita bekerja sama dengan pemerintah, swasta maupun pihak-pihak lainnya untuk mengurangi ataupun membuat aturan supaya alih fungsi lahan ini tidak terjadi secara dominan ataupun secara ugal-ugalan begitu. Nah, jadi kesimpulannya meskipun produktivitasnya meningkat, penurunan luas lahan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani untuk menjaga swasembada beras yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian untuk tutorial pembuatan laporan preskriptif dan prediktif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan penyampaian. Terima kasih semuanya.